Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak mikirin dan ternyata ini dia 5 hal yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena kasih sayang Tuhan, kita berdua bisa ngobrol dengan sangat luar biasa, dengan lancar, dengan sangat open, dan karena kasih sayang Tuhan juga, kita juga bisa memberikan kasih sayang ke orang-orang lain. Gue jadi lebih bisa mencintai orang-orang di sekitar gue, tetangga gue, karena gue telah merasakan cinta dari Tuhan di dalam hidup gue. Saudara, anak muda ini bagi saya terlihat anak muda yang baik ya. Sayang sekali dia tidak punya apa yang disebut dengan discernment. Seperti orang lugu dan naif, membawa diri bulat-bulat ke dalam kebodohan. Just because hanya karena Abdul Somad mengklaim sesuatu, maka itu terdengar bagi dia sama seperti apa yang dia mengerti tentang kekristenan. Yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Bahkan kalau di Alkitab pun juga grace and truth. Misalnya seperti ini. Ketika Tuhan meminta untuk Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel ngelakuin apa? Sampai akhirnya menjadi bangsa terpilih katanya. Habis itu mereka disayang banget sama Tuhan. Sampai Nabi Musa harus ngeluarin mereka sampai Tuhan ngebelah Laut Merah dan mereka menjadi sebuah tribe sendiri gitu ya. Mereka ngelakuin apa? Mereka nggak ngelakuin apa-apa, tapi mereka mendapatkan itu semua karena kasih sayang Tuhan. Baru setelah itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Baru setelah itu Tuhan memberikan hukumnya. Jadi kasih sayang dulu, karena kita telah menerima kasih sayang dari Tuhan, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan disitulah kita melakukan perintahnya. Kasih sayang dulu, baru hukumnya. Oke, mari kita fokus kepada poin ini saja. Meskipun dia ada sebutkan 5 hal yang dia setujui dari Abdul Somad. Dan saya perlu mulai dengan apresiasi. Kalau saudara dengar penjelasan Daniel Mananta tadi tentang konsep kasih Allah di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, itu not bad at all ya. Pada core-nya, pada intinya itu benar. Yes, kekristenan adalah ajaran yang starting point-nya adalah Allah. Karya Allah lebih dahulu, anugerah Allah lebih dahulu, kasih karunia Allah lebih dahulu, grace lebih dahulu. Segala sesuatu dimulai dari inisiatif Allah. Setelah itu baru bicara tentang respons atau tanggung jawab manusia sebagai ucapan syukur. Misalnya hidup di dalam ketaatan, rajin beribadah, hidup di dalam kesalehan, melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan standar etika dan standar moral di dalam Alkitab. Jadi ya, kekristenan mengajarkan kasih karunia, anugerah Allah, kasih sayang Allah mendahului tanggung jawab manusia. Itu benar. Terima kasih Pak Daniel Mananta ya. Tetapi yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Nah, ini problem utamanya, karena jika Abdul Somad benar mengatakan seperti yang dikemukakan Daniel Mananta tadi, maka bisakah kita meminta kebaikan hati Abdul Somad? Mengutip bagi kita dalil-dalil dari dalam Quran, dari dalam Sunnah yang menyatakan bahwa di dalam ajaran Islam, Islam mengajarkan kasih sayang Allah mendahului law, mendahului hukum. Nah, sambil kita menanti Abdul Somad memenuhi tanggung jawabnya supaya dia jangan terdengar asal klaim, saudara-saudara yang mengikuti Verbum Veritatis sekian lama, saudara sudah bisa langsung lihat problem fundamentalnya itu ada di mana sekarang. Karena saudara lihat mendadak di benak Daniel Mananta, ajaran kekristenan dan Islam itu menjadi paralel hanya karena Abdul Somad mengklaim begitu. Inilah yang tadi saya katakan, anak muda ini meskipun terlihat baik, tapi sayang sekali dia tidak punya discernment ya, tidak punya kemampuan untuk memilah, memfilter, membedakan hal-hal ya. Semuanya itu dia telan menta-menta hanya karena Abdul Somad mengklaim
demikian. Nah, untuk kesempatan yang ringkas ini 2 poin saja ya. Pertama, waktu kekristenan menegaskan prinsip bahwa anugerah Allah, kasih sayang, kasih karunia Allah, grace, sebagai prinsip paling pertama, paling utama, prinsip yang mendahului segala sesuatu. Sebenarnya prinsip itu langsung mengalir keluar dari sifat dasar Allah, nature-nya Allah. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Allah di dalam Alkitab memberikan kasih yang unconditional, yang tidak bersyarat kepada umatnya. Nah, ini akan saya berikan elaborasi lebih lanjut di poin saya yang kedua. Tapi pertanyaan fundamentalnya sekarang adalah, apakah sifat dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran dan di dalam Sunnah, di dalam ajaran Islam, apakah sifat dasarnya adalah kasih? Nah, saudara-saudara, mari kita bicara data. Observasi data tekstual dari dalam Quran dan dari dalam Sunnah. Saudara tidak pernah ketemu dan tidak akan pernah menemukan satupun pernyataan yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasih. Seperti yang saudara ketemu ditegaskan eksplisit di dalam Alkitab. Dan bukan hanya itu. Ini juga masih soal data ya. Sebanyak 28 kali kata kasih dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran. Dari jumlah itu 22 kali atau 79% kata kasih dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan dalam konteks yang negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengasihi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang berlebihan. Itu tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kasih yang negatif itu 79% atau 22 kali. Selebihnya 6 kali atau 21%. Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersyarat. Jadi kalau kamu itu beriman, kalau kamu itu hidup baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kamu. Artinya kamu harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kondisional, itu bersyarat, dan itu 21%, 6 kali di dalam Quran. Tidak satu kali pun kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran itu dinyatakan sebagai kasih yang tidak bersyarat, yang unconditional, seperti yang saudara ketemu di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, saya tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Jadi mari saya kutip bagi saudara. Ini pernyataan langsung, kutipan langsung dari seorang teolog muslim, seorang ulama muslim yang ahli melakukan studi khusus tentang topik ini. Dan inilah yang dia simpulkan. Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Deskripsi diri yang fundamental ini meniadakan bahwa Allah mengasihi ciptaannya adalah lebih aman, safer, dan lebih akurat untuk tidak bicara tentang kasih. Ketika bicara tentang pengampunan, belas kasihan, kemurahan, kebaikan, dan rahmatnya. Nah, saudara baca sendiri tadi, menurut teolog muslim ini adalah lebih aman dan lebih akurat untuk tidak menggunakan kata kasih ketika bicara tentang sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya bahwa Islam itu tidak punya konsep ajaran kasih seperti yang diajarkan di dalam kekristenan. Itu bukan kata-kata saya, bukan kesimpulan saya, itu kata-kata dan kesimpulan dari teolog muslim sendiri. Yang kedua, waktu kekristenan bicara tentang kasih Allah yang luar biasa agung, luar biasa besar, mengasihi kita secara tidak bersyarat, kita yang berdosa dikasihi oleh Dia. Sebenarnya apa persisnya bukti dari klaim itu? Menurut ajaran Alkitab, bukti terbesar, teragung, paling nyata membuktikan kebesaran, keagungan kasih Allah yang unconditional, tidak bersyarat bagi kita. Bukti itu adalah anak tunggalnya Yesus Kristus. Bapa mengutus anak tunggalnya datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, menjalani kehidupan di dalam keterbatasan-keterbatasan sebagai Allah sejati dan manusia sejati, menunaikan, menjalankan, mentuntaskan misi kemesiasannya melalui penderitaan, penyaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, mensecure jalan keselamatan satu-satunya itu bagi kita. Itu adalah bukti ekspresi yang paling nyata dari kasih Allah yang agung dan yang teramat besar itu bagi kita. Misalnya di dalam perjanjian lama, saudara sudah ketemu konsep itu ya. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Jadi penebusan Israel dari perbudakan di Mesir itu kemudian menjadi pola, menjadi pattern
dari penebusan yang jauh lebih akbar, menebus umat Tuhan dari dosa dan maut melalui inkarnasi anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, masih menjadi musuh, enemy dari Allah, dari Tuhan yang sejati, Kristus telah mati bagi kita sebagai ekspresi kasih sayang anugerah Tuhan yang luar biasa besar dan yang tak bersyarat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan masih banyak lagi referensi yang lain. Saudara, kekristenan waktu bicara tentang Allah itu kasih dan keharusan untuk mengasihi sesama, kasih sayang mendahului law, mendahului hukum, itu semua berakar di dalam sifat Allah itu sendiri. Allah adalah kasih dan dibuktikan melalui pengorbanan dari anak tunggal Allah, Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Itulah persis konten substansi dari pembicaraan tentang doktrin kasih Allah di dalam Alkitab. Nah, sampai di sini saudara-saudara, kita bahkan sudah tidak perlu lagi membuktikan semua itu sebagai kontras dari ajaran Islam. Semua prinsip-prinsip agung dan yang sangat penting, teologis yang sangat penting itu di dalam ajaran kekristenan, di dalam ajaran Alkitab, semua itu persis ditolak di dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala bukan bapa bagi siapapun, Yesus Kristus bukan anak Allah, Yesus Kristus tidak mati melalui penyaliban, dan karena Dia tidak mati melalui penyaliban, maka tentu saja Islam menolak kebangkitan Yesus dari kematian. Yang sebenarnya kebangkitan itu di dalam ajaran Alkitab merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi sampai di sini bagian kebenaran yang mana yang membuat anak muda ini harus setuju dengan Abdul Somad? Saudara, Abdul Somad itu orang yang terpelajar. Dia tahu Islam tidak punya ajaran itu. Dia tahu bahwa Islam tidak mengajarkan konsep kasih yang demikian. Bahkan dia tahu Islam tidak mengajar bahwa kasih sayang Tuhan itu mendahului law. Tapi kenapa dia mengatakan itu kepada Daniel Mananta? Karena dia tahu itulah yang ingin didengar oleh Daniel Mananta. Begitu dia tahu itulah yang ingin didengar oleh Daniel Mananta, dan demi memikat hati Daniel Mananta bahwa sebenarnya kita tidak beda-beda amat, kita percaya hal yang sama, Abdul Somad mengatakan persis seperti yang ingin didengar oleh Daniel Mananta. Dan too bad Daniel Mananta sekali lagi tidak punya discernment, tidak punya kemampuan memilah, tidak punya filter. Dia telan itu mentah-mentah, kemudian muncul ke hadapan publik dan bikin video. Saya setuju dengan Abdul Somad. Daniel Mananta sama sekali tidak mempersiapkan dirinya menghadapi kemungkinan, satu kali lagi, kemungkinan Ustadz Abdul Somad mengatakan hal-hal yang dia ingin dengar hanya untuk memikat hatinya supaya menjadi seorang mu'alaf. Nah, persoalan nanti Daniel Mananta menjadi seorang mu'alaf atau tidak, itu bukan urusan saya. Kalaupun dia memutuskan itu, go ahead, selamat untuk menempuh hidup iman yang baru. Itu sekali lagi bukan poin saya. Dan saya juga sama sekali tidak menuduh Ustadz Abdul Somad itu berdusta. Itu pertanyaan, itu kemungkinan. Apakah Ustadz Abdul Somad sebenarnya berdusta bahwa Islam mengajarkan konsep kasih yang demikian ketika ajaran itu sebenarnya tidak ada di dalam ajaran Islam? Nah, silakan Pak Ustadz Abdul Somad untuk membuktikan klaimnya, karena saya hanya sekadar mengajukan pertanyaan demikian. Saudara, dua hal yang sama itu tidak boleh dibedakan, tapi dua hal yang berbeda juga tidak boleh disamakan. Dan karena itu kita butuh discernment, butuh kemampuan untuk memfilter, memilah, melihat, mengevaluasi, menganalisis dan mengkritisi segala sesuatu. Saudara-saudara, jangan lupa punya discernment dan salam.